Kapal perang Amerika diklaim terkena misil di dekat Hormuz. Iran menyebut 2 misil menghantam kapal itu setelah peringatan mereka diabaikan. Amerika langsung membantah. Tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkena serangan. Tapi kabar ledakan Hormuz sudah terlanjur masuk ke pasar minyak. Di jalur seperti ini, kabar belum tentu benar saja sudah cukup membuat banyak pihak waspada. Karena selat sempit itu terlalu dekat dengan sumber uang dan sumber bahaya. Kapal tanker lewat dari sana, energi untuk Asia lewat dari sana. Minyak yang menopang kas negara-negara Teluk juga keluar dari sana. Kalau perang menyentuh Hormuz lebih dalam, kapal bisa tertahan. Harga minyak bisa melonjak lagi. Dan negara-negara pengimpor energi akan semakin merugi. Namun ketika Iran mengklaim kapal Amerika diserang, pesan yang muncul jauh lebih besar dari satu insiden militer. Amerika ingin menunjukkan jalur itu tetap terbuka. Iran ingin menunjukkan bahwa Hormuz tidak bisa diatur sepihak dari luar. Krisis pun melebar, minyak naik, kapal ragu bergerak. Negara Teluk ikut waspada, dan Cina mulai menantang sanksi Amerika di tengah krisis energi yang makin panas. Kabar pertama datang dari Dekajaz, pesisir Iran yang menghadap ke Laut Oman. Lokasinya penting karena dari kawasan inilah kapal-kapal keluar masuk antara Teluk Persia dan perairan internasional. Iran mengklaim kapal perang Amerika terkena 2 misil di dekat wilayah itu. Versi Iran jelas, kapal itu diberi peringatan, tidak patuh lalu dihantam. Namun Amerika Serikat membantah cepat. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika yang terkena serangan. Tidak ada kapal berbendera Amerika Serikat yang diserang seperti klaim Iran. Di hari normal, bantahan seperti itu mungkin cukup untuk meredakan kabar. Tapi ini Hormuz. Satu insiden yang belum jelas pun bisa membuat negara Teluk menyiapkan skenario buruk. Karena kapal tanker tidak bergerak seperti kendaraan biasa. Mereka membawa muatan mahal, berjalan lambat, bergantung pada izin pelayaran, jadwal pelabuhan, dan asuransi. Kalau jalur dianggap berbahaya, biaya langsung naik. Kalau rute tertunda, pembeli ikut terkena dampak. Kalau kapal diserang, krisisnya bisa menjalar ke banyak negara dalam waktu cepat. Lalu muncul kabar lain. Sebuah tanker milik Uni Emirat Arab disebut menjadi sasaran saat mencoba melintasi Hormuz. Detailnya belum sepenuhnya jelas, tapi sinyalnya sudah kuat. Krisis ini tidak lagi berada di sekitar kapal Amerika saja. Negara Teluk mulai ikut masuk dalam hitungan. UEA, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain berada sangat dekat dengan jalur itu. Pelabuhan mereka hidup dari pergerakan kapal. Ekspor energi mereka bergantung pada jalur keluar yang aman. Ketika Hormuz terganggu, yang mereka khawatirkan bukan sekedar berita perang, tapi kapal yang tertahan, fasilitas minyak yang rentan, dan pembeli yang mulai mencari kepastian. Di sisi lain, Amerika juga tidak bisa membiarkan situasi ini berjalan tanpa jawaban. Selama puluhan tahun, Washington membangun peran sebagai penjaga jalur laut strategis. Kapal dagang harus bisa lewat. Minyak harus tetap mengalir. Negara Teluk harus merasa aman di bawah perlindungan Amerika. Tapi krisis kali ini datang dengan pilihan yang sulit. Jika Amerika terlalu berhati-hati, kapal dagang bisa kehilangan rasa aman. Jika Amerika bergerak terlalu jauh, benturan langsung dengan Iran bisa terjadi di jalur yang sempit dan penuh kapal sipil. Maka muncul Project Freedom. Amerika menyebut operasi ini sebagai upaya membantu kapal-kapal melewati Hormuz dan menjaga kebebasan navigasi. Namanya terdengar meyakinkan, tapi di lapangan tugas itu jauh lebih beresiko. Karena setiap kapal yang dipandu Amerika bisa dibaca Iran sebagai tantangan. Setiap kapal cepat Iran yang mendekat bisa dibaca Amerika sebagai ancaman. Dan setiap salah baca di Hormuz bisa membuat harga minyak kembali melonjak sebelum dunia sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Amerika akhirnya mengumumkan Project Freedom. Secara resmi, operasi ini dibuat untuk membantu kapal-kapal komersial melewati Selat Hormuz. Washington ingin mengirim pesan bahwa jalur itu tetap terbuka dan kapal dagang tidak boleh dipaksa berhenti hanya karena Iran memberi ancaman. Angkanya besar. Komando Pusat Amerika Serikat menyiapkan kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat, platform nirawak, dan sekitar 15.000 personil di bawah komando Amerika.
Dari luar, ini terlihat seperti jawaban keras. Amerika datang dengan armada, radar, pesawat, dan kapal perang. Tapi cara Amerika bergerak justru menunjukkan arah lain. Trump sebelumnya mengatakan Amerika akan memandu kapal-kapal keluar dari Hormuz. Kalimat ini terdengar seperti penggawalan penuh, seolah kapal tanker akan berjalan dalam perlindungan langsung kapal perang Amerika dari awal sampai keluar jalur berbahaya. Ternyata tidak sejauh itu. Amerika Serikat lebih memilih memberi arahan jalur, menempatkan kekuatan militer di sekitar kawasan, lalu bersiap menyerang jika ada ancaman langsung. Jadi, kapal dagang dibantu, tapi tidak selalu ditempel ketat seperti konvoi perang. Pilihan ini masuk akal, tapi juga memperlihatkan kerumitan Hormuz. Kalau Amerika mengawal terlalu dekat, setiap kapal tanker bisa berubah menjadi titik gesekan dengan Iran. Kapal cepat IRGC yang mendekat bisa langsung dianggap ancaman. Posisi misil Iran di pesisir bisa masuk daftar target. Drone yang terbang terlalu dekat bisa memicu keputusan cepat dari kapal perang Amerika. Itulah posisi sulit Washington. Amerika ingin terlihat memegang kendali, tetapi tidak ingin membuka perang laut yang lebih besar. Trump ingin menunjukkan Hormuz bisa dibuka, tetapi kapal perang Amerika tetap harus bergerak hati-hati di jalur sempit yang dekat dengan Iran. Project Freedom akhirnya menjadi pesan ganda. Ke dunia, Amerika berkata jalur ini tetap bisa dilewati. Ke Iran, Amerika memberi peringatan bahwa kapal cepat, drone, atau posisi misil yang dianggap mengancam bisa langsung dibalas. Dan sejak Project Freedom diumumkan, Amerika sudah masuk langsung ke jalur yang sama dengan tanker minyak, kapal dagang, kapal cepat Iran, dan misil pesisir yang bisa membuat satu keputusan kecil berubah menjadi krisis besar. Iran tidak perlu mengalahkan Amerika di laut lepas untuk membuat Hormuz kacau. Teheran cukup memanfaatkan satu hal yang tidak dimiliki Washington di kawasan itu, yakni jarak yang dekat. Garis pantai Iran menempel langsung dengan jalur keluar masuk Teluk Persia. Dari Persia itu, Iran bisa mengawasi pergerakan kapal, menyiapkan kapal cepat, mengerahkan drone, dan menempatkan misil yang diarahkan ke jalur pelayaran. Kondisi ini membuat Hormuz berbeda dari laut terbuka. Di laut terbuka, armada besar punya keleluasaan bergerak. Di Hormuz, semua berjalan dalam jarak sempit. Kapal tanker bergerak lambat, kapal dagang membawa muatan mahal. Kapal perang harus membedakan mana ancaman sungguhan dan mana manuver biasa. Di tengah situasi seperti itu, Iran tidak harus meluncurkan serangan besar untuk mengganggu keadaan. Iran juga tahu dunia tidak takut pada Hormuz karena ukurannya. Dunia takut karena jalur ini terlalu penting untuk terganggu. Ketika Iran memperingatkan kapal agar tidak melewati rute tertentu tanpa koordinasi, pesan yang dikirim cukup jelas. Iran ingin menunjukkan bahwa kapal-kapal tidak bisa menganggap Hormuz sebagai jalur bebas yang sepenuhnya dijamin Amerika. Harga minyak langsung bergerak setelah klaim serangan terhadap kapal Amerika muncul. Menurut laporan pasar, harga minyak sempat melonjak sekitar 5% ketika media Iran mengklaim kapal Angkatan Laut Amerika Serikat terkena misil di dekat Hormuz. Setelah Komando Pusat Amerika Serikat membantah, kenaikannya memang tidak sebesar itu lagi. Tetapi pasar tetap membaca Hormuz sebagai jalur yang sedang bermasalah. Angkanya menjelaskan kenapa reaksi itu cepat. EIA mencatat pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz rata-rata mencapai 20 juta barel per hari. Jumlah itu setara sekitar 20% konsumsi petroleum liquid dunia. Jalur ini juga membawa lebih dari seperempat perdagangan minyak lewat laut global, ditambah sekitar 1/5 perdagangan LNG dunia. EIA juga menegaskan, gangguan sementara di choke point besar seperti Hormuz bisa membuat pasokan terlambat, biaya pelayaran naik, dan harga energi dunia terdorong. Dampaknya mulai terlihat di Amerika. EEE melaporkan harga rata-rata bensin Amerika Serikat naik ke $4,45 per galon pada 3 Mei 2026. Angka itu naik 34 sen hanya dalam sepekan dan naik $1,47 sejak perang Iran dimulai pada 28 Februari. Untuk warga biasa, ini bukan lagi kabar jauh dari Teluk Persia. Ini sudah masuk ke SPBU, ongkos perjalanan, dan biaya logistik harian. CBS juga mencatat minyak adalah komponen terbesar harga bensin, sekitar 51% dari biaya 1 galon. Jadi, ketika minyak naik karena Hormuz, harga di pompa bensin ikut terdorong. Masalah Amerika tidak berhenti di sana.
Pada 2024, Amerika Serikat memang hanya mengimpor sekitar 0,5 juta barel per hari minyak mentah dan kondensat dari negara Teluk Persia melalui Hormuz. Itu sekitar 7% dari total impor minyak mentah Amerika Serikat. Jadi, secara pasokan langsung, Amerika tidak serentan Asia. Tetapi harga minyak tetap global. Kalau Brent naik, harga energi di banyak negara ikut menyesuaikan. Amerika tidak hanya ingin menghadapi Iran di laut, Washington juga ingin menunjukkan bahwa jalur 20 juta barel per hari itu masih bisa dilewati. Di tengah harga minyak yang mulai panas, Iran mengirim proposal baru. Isinya tidak berhenti pada permintaan agar serangan dihentikan. Iran membawa daftar yang jauh lebih besar, pencabutan blokade laut, pelonggaran sanksi, pelepasan aset yang dibekukan, jaminan agar serangan tidak terulang, sampai pembahasan soal posisi pasukan Amerika di sekitar Iran. Ada juga isu yang lebih sensitif, yakni program nuklir. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat ingin Iran membatasi pengayaan uranium. Iran menolak kehilangan hak itu sepenuhnya. Maka muncul berbagai format kompromi, mulai dari pengayaan berdasarkan kebutuhan reaktor, sampai pembatasan dalam jangka waktu tertentu. Detailnya masih diperebutkan. Yang jelas, Iran tidak datang dengan proposal kecil. Teheran ingin krisis ini dibahas sebagai paket kawasan. Hormuz masuk, sanksi masuk, pasukan Amerika masuk. Israel dan front lain di Timur Tengah juga ikut masuk dalam hitungan. Ini membuat posisi Trump makin sulit. Kalau Amerika menerima terlalu banyak, Trump akan terlihat memberi konsesi besar pada Iran setelah perang dan blokade yang sudah diumumkan keras. Lawan politiknya bisa menyerang, kelompok garis keras di Washington juga pasti menolak. Kalau Amerika menolak semuanya, jalur diplomasi kembali menyempit. Iran memahami celah itu. Teheran sedang memberi pesan bahwa perang tidak bisa dipisahkan dari sanksi. Pelabuhan, minyak, kapal, dan posisi militer Amerika di Teluk. Selama semua itu masih menekan Iran, krisis Hormuz bisa muncul lagi dalam bentuk lain. Di saat Amerika mencoba membuka Hormuz lewat Project Freedom, China bergerak dari jalur lain. Beijing tidak mengirim kapal perang ke Hormuz. China juga tidak perlu berteriak paling keras di Teluk Persia. Tapi langkahnya langsung menyentuh salah satu senjata utama Amerika terhadap Iran, sanksi minyak. Amerika selama ini berusaha menutup aliran uang Iran lewat pembatasan ekspor minyak. Targetnya jelas, jika pembeli minyak Iran dibuat takut, pemasukan Teheran ikut menyempit. Jika kilang, bank, dan perusahaan pengiriman takut terkena sanksi, minyak Iran makin sulit masuk pasar. Masalah muncul ketika pembeli terbesarnya adalah China. Departemen Keuangan Amerika menyebut China membeli sekitar 90% ekspor minyak Iran. Sebagian besar pembelian itu dilakukan oleh kilang-kilang independen yang sering disebut depot refineries. Kilang seperti ini penting karena mereka bisa membeli minyak Iran dengan harga diskon, lalu membantu Teheran tetap punya pemasukan meski dijepit sanksi. Amerika Serikat lalu menjatuhkan sanksi kepada beberapa kilang Cina yang dituduh membeli minyak Iran. China tidak mundur. Kementerian Perdagangan China mengeluarkan perintah yang melarang pihak-pihak di China mengakui atau menjalankan sanksi Amerika terhadap 5 kilang tersebut. Artinya, perusahaan China diminta tidak ikut tunduk pada aturan sanksi yang dibuat Amerika Serikat. Ini bukan langkah kecil. Selama bertahun-tahun, sanksi Amerika bekerja karena banyak perusahaan takut kehilangan akses ke dolar, Bank Amerika Serikat, dan pasar barat. Tapi ketika China mulai melawan secara resmi, konflik ini tidak lagi hanya soal Iran menjual minyak. Ini berubah menjadi adu kuasa antara negara yang membuat sanksi dan negara besar yang menolak dipaksa ikut. Dampaknya langsung masuk ke posisi Iran. Jika China tetap membeli minyak Iran, blokade dan sanksi Amerika tidak menutup semua jalan. Teheran masih punya pembeli besar, pemasukan tetap bisa masuk, dan semakin sulit bagi Amerika Serikat untuk membuat Iran menyerah hanya lewat ekonomi. Iran mungkin kalah jauh dalam ukuran armada laut, tapi Iran masih punya Hormuz, masih punya minyak, dan masih punya China sebagai pembeli besar. Itulah yang membuat krisis ini jauh lebih sulit diselesaikan. Amerika tidak hanya menghadapi misil Iran di dekat jalur kapal. Amerika juga menghadapi kenyataan bahwa sanksinya mulai ditantang oleh negara yang punya pasar, uang, dan kebutuhan energi raksasa.